Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang buah kesabaran. Seperti apa nanti ending dari buah kesabaran? Perlu kita ketahui, ketika kita terkena musibah, tentunya ada orang yang mengatakan sabar. Ketika kita melihat kejadian-kejadian, musibah-musibah, orang lain akan mengatakan sabar. Apa itu sabar? Sabar adalah menahan diri supaya kita tidak terpancing, tidak emosional. Baik, di sini kita mengetahui harus bersikap bagaimana dalam kehidupan sehari-hari ketika kita melihat kejadian-kejadian atau terjadi pada diri. Ada 3 tingkatan dalam kesabaran. As-sabru salasun. Sabar ada 3 tingkatan. Pertama, fasabru 'alal musibah. Maka bersabarlah dalam musibah. Musibah terjadi di mana-mana, baik dalam diri kita. Ada musibah yang paling terbesar dalam kejadian, yaitu musibah kematian. Tentunya kita menghadapi kejadian-kejadian ini bukan hanya mengatakan sabar, tapi kita harus bisa menyikapi dan mempraktekkan bagaimana kita bersabar. Saudara pemirsa yang berbaik hati dan sejahtera, pada kesempatan kali ini dikatakan bahwa musibah, bencana, kejadian, longsor dan sebagainya, maka kita harus menahan diri dari kesedihan-kesedihan itu. Boleh kita bersedih, tapi jangan keterlaluan. Maka disinilah kita harus bersabar. Bersabar dalam musibah, maka adalah dikasih derajat oleh Allah menjadi 300 derajat. Inilah nanti akan ditaikkan, ditinggikan derajatnya. Lalu sabar yang kedua yaitu wasabrun ala ta'ati, sabar dalam ketaatan. Nah, di bulan Ramadan ini kita taat kepada Allah dalam melaksanakan perintah Allah, yaitu puasa. Puasa kita harus sabar menahan godaan-godaan makanan yang lezat, yang nikmat. Bersabar kita, taat kita, taat, takwa, patuh kepada Allah. Ketika kita melaksanakan sholat, rumahnya jauh, ingin ke masjid, sholat berjamaah, di situ ada rintangan, hujan besar dan sebagainya. Kita ingin sholat berjamaah, kita harus sabar, taat. Tentunya di dalam ketaatan ini juga butuh kesabaran. Banyak godaan-godaan supaya kita tidak taat. Teman kita ngajak happy, ngajak jalan-jalan, waktunya sholat, kita ada teman mengajak kita. Nah, disinilah kita butuh kesabaran dalam taat kepada perintah Allah. Yang ketiga, sabar dalam maksiat, yaitu wasabrun 'anil ma'siyah. Nah, ini sabar yang tingkatan yang paling tinggi sebetulnya. Tadi sabar yang kedua itu Allah mengasih derajat, yaitu 6 derajat oleh Allah Subhanahu, 600 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tingkat yang ketiga ini Allah mengasih derajat menjadi 900 derajat tingkatan derajatnya. Kenapa? Karena kita melihat bahwa di sini banyak di medsos, di media, di internet, kita scroll perbuatan maksiat, ada film-film yang tidak layak ditonton oleh kita, ada di situ. Bersabar kita, jangan terpancing, jangan ikut-ikutan dalam perbuatan maksiat itu. Makanya kita harus bersabar, tidak boleh mengikuti perbuatan maksiat. Nah, ini ada 3 tingkatan sabar, saudara-saudara. Bagaimana endingnya buah daripada kesabaran? Bahwa kita tahu di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 200,
Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Bersabar tidak berbuat maksiat. Wa sabiru, dan bersabarlah dalam bertakwa. Bersabar kita menjalankan perintah Allah. Warabitu, teruslah kita berbuat baik, jagalah kita kesabaran-kesabaran terus kita tingkatkan. Wattaqullaha, agar kita bertakwa, agar kita patuh kepada Allah. La'allakum tuflihun, supaya kita menjadi orang yang menang, akan menjadi orang yang beruntung. Nah, buah daripada kesabaran itu adalah menjadi orang yang beruntung. Endingnya nanti beruntung, masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat di dunianya, selamat di akhiratnya. Bahagia hidupnya, bahagia di akhiratnya. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sedikit saja yang perlu saya sampaikan seperti itu. Nanti kita lanjut di lain waktu. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.